Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan sekalian. Apa kabar semuanya? Baik-baik saja? Oke, kalau gitu kita akan bertemu dan mulai di pertemuan keempat kita. Ini di materi manajemen keuangan kedua tentang capital budgeting, lalu kemudian leverage. Lalu ada struktur modal dan dividen. Bagaimana keterkaitan antar empat hal tersebut plus payout. Sebenarnya payout itu akan dilaksanakan di pertemuan kelima minggu depan. Tapi sengaja saya mulai masukkan gitu kan di dalam PCR kalian agar kalian aware. Baiklah, lalu kita akan masuk ke dalam capital budgeting. Kalau bicara mengenai capital budgeting, maka dalam benak kalian itu apa? Ingat bahwa capital budgeting itu merupakan salah satu cara untuk menganalisis apakah suatu bisnis itu dikatakan layak atau tidak untuk dikerjakan, gitu kan. Apabila ini masuk ke dalam perusahaan, capital budgeting pun juga harus dilakukan terus-menerus. Mengapa? Karena ketika perusahaan membutuhkan untuk membeli sejumlah alat-alat atau mesin-mesin pabriknya karena adanya penambahan jumlah demand dari konsumen Anda, maka secara tidak langsung inilah investasi gitu kan, investasi pembelian alat. Pembelian alat ini layak untuk diperhitungkan, apalagi Anda wajib untuk membandingkan antara mesin A, B, dan C. Bagaimana kontribusi dari mesin A sampai dengan mesin C ini dalam cash flow perusahaan Anda. Nah, ketika mesin itu dikatakan layak untuk dibeli, maka diambillah sejumlah dana untuk dilakukan pembelian itu atau sejumlah kebijakan atau strategi untuk mendapatkan mesin itu. Taruhlah kita ada 3 itu mesin A, B, dan C yang masuk ke dalam layak untuk dibeli untuk perusahaan Anda itu mesin C. Nah, untuk membeli mesin C ini maka Anda membutuhkan modal untuk membelinya. Ketika membutuhkan modal untuk membelinya, pastilah akan berpikir apakah menggunakan modal yang sudah ada di perusahaan ini ataukah kita mencari dana di luar dari laba perusahaan, ya kan? Nah, ketika mencari dana di luar dari laba perusahaan di dalam internal, seketika pula perusahaan melakukan strategi mendapatkan pendanaan. Nah, bisa dilakukan dengan cara hutang, baik hutang bank maupun penerbitan obligasi, ataupun juga dengan cara saham, ya kan? Menerbitkan sejumlah saham baru, ya kan? Untuk kemudian modalnya digunakan untuk membeli alat tersebut. Nah, ketika melakukan strategi ini, masuklah ke dalam strategi leverage, ya. Masuk ke dalam strategi leverage ini, maka menggunakan hutang baru demikian seperti itu. Ketika melakukan kebijakan hutang tertentu, maka perlu Anda upayakan agar jangan sampai leverage ini membebani perusahaan Anda dan menghasilkan distress tertentu dalam perusahaan Anda. Ketika saya bicara distress, berarti financial distress, ya kan? Ini menentukan bahwa perusahaan ini dikatakan sehat atau tidak, gitu kan. Nah, ketika Anda masuk di struktur modal. Loh, kenapa bisa? Iya, karena total aset itu adalah mencerminkan total kekayaan dari perusahaan Anda, baik itu kekayaan lancar Anda maupun kekayaan tidak tetap Anda, tidak lancar Anda, ya kan? Nah, ketika menggunakan hutang itu kan terlihat di balance sheet. Mungkin lebih baik saya melakukan share balance sheet ya, supaya terlihat di Anda. Kembali lagi, ketika kita bicara mengenai keuangan maupun akuntansi, di benak Anda harus bisa muncul yang namanya balance sheet ini. Saya cari balance sheet terlebih dahulu yang
jauh lebih nyaman untuk kalian dilihat, saya cari dulu di Google sebentar. Sebenarnya untuk pertemuan kemarin, sepertinya saya sudah pernah me apa, share ini deh. Sebentar. Oke, saya cari di ini deh, saya share terlebih dahulu sebentar untuk tampilannya. Oke, sudah terlihat kan? Nah, kita bisa lihat tuh balance sheet, lihat ada liability dan ekuitas, kalau ditambahkan tuh aset ya kan, lihat total aset sama dengan total liability plus total equity. Oh, kenapa ini muncul? Oke, saya coba scrolling ke bawah, tidak terlihat, masih saya coba di balance sheet yang berikutnya. Oke, masih ada posisi keuangan apa ya? Oke, nah ini Oke, Anda semua bisa melihatnya, mungkin akan jauh lebih jelas ketika saya baru. Oke, nah ini lebih jelas. Saya perbesar, saya hide dulu, bikin itu control pun. Nah, terlihat di sini total asetnya dalam jumlah US dollar ya, karena ini dari luar kan, jumlah 770.000 US dollar. Di sini pun juga 770.000 US. Nah, di balance sheet ini kita bisa melihat bagaimana struktur permodalan yang dia lakukan, perusahaan lakukan. Saya coba akan melakukan share, jadi kalian bisa tampak juga tampilan saya. Oke, lihatkah saya membuka kalkulator ini, semoga kelihatan ya. Jadi ketika saya membuka kalkulator ini, saya hide dulu, jadi Ctrl C. Nah, terlihat bahwa 770.000 ini terdiri dari, coba lihat di atas, ada current liability ya. Lihat current liability-nya sebesar 61.000, berarti ini kewajiban lancar ya, kewajiban lancar yang selama 1 tahun lalu di tahun 2020 itu merupakan kewajiban lancar yang harus dikeluarkan oleh perusahaan sebesar 61.000. Lalu total hutang jangka panjangnya sebesar 420.000 dan ekuitasnya sebesar 289. Dari hal ini aja sudah bisa terlihat bahwa jumlah hutang di perusahaan ini jauh lebih banyak dibandingkan ekuitasnya ya. Sekarang kita coba saja 61.000 ditambah dengan 420. Oke. Dan ini harusnya benar 481, lalu dibagi dengan 770 US dollar, maka terlihat penggunaan modal terbesar di perusahaan yang dicontohkan ini itu sebesar 63%. Karena 63% itu menggunakan hutang. Kira-kira kalau Anda menjadi investor, Anda melihat ini kah? Bagi saya semakin menakutkan ketika
perusahaan itu lebih banyak hutangnya dibandingkan ekuitasnya. Harus berimbang lah antara liability dan ekuitas. Ada juga beberapa teori yang mengatakan bahwa semakin perusahaan itu mendapatkan hutang, gitu kan, semakin layak untuk diberi hutang oleh eksternal. Ini mengatakan bahwa perusahaan itu sehat. Itu bagi saya, ketika saya mengikuti perkembangan dari teoritis yang sudah ada ini, terutama dengan adanya Altman Z-score, lalu muncul juga Grover, lalu banyak hal lagi tentang kesehatan dari suatu perusahaan, maka ini sudah mulai turning gitu kan, sudah mulai berbalik. Sebagai suatu perusahaan pun juga harus memikirkan bagaimana strategi penggunaan dananya gitu, atau strategi pendapatan dananya, pembiayaannya. Jangan hutang jauh besar. Jadi beberapa penelitian yang didasarkan dari penelitian sebelumnya tentang Altman Z-score, paling tidak kita melihat struktur model yang dikatakan sehat oleh Altman Z-score itu ketika perusahaan memiliki jumlah hutang itu tidak lebih dari 50% dari total asetnya, maka dikatakan perusahaan itu sehat. Nah, hal ini kemudian, ini penelitian luar, hal ini kemudian diikuti dengan continuous improvement perusahaan, ya, kemampuan perusahaan untuk melakukan continuous improvement, lalu kemudian setelah itu perusahaan juga memiliki banyak diversifikasi usahanya, lalu sudah pasti pendapatannya juga naik, dan itu pun ditangkap oleh investor sebagai suatu performa yang baik secara jangka panjang. Akhirnya harga saham pun tinggi. Nah, ketika harga saham tinggi, maka dikatakan bahwa kita sudah masuk ke dalam suatu modal yang mengarah ke investor, yaitu kemakmuran para pemegang sahamnya. Kalau kita bicara mengenai harga saham, berarti kita bicara mengenai laba yang didapatkan oleh investor dari harga saham yang itu dikatakan sebagai capital gain. Ingat, apa itu capital gain? Capital gain itu adalah selisih dari harga jual saham Anda saat ini dengan harga beli Anda di 2 tahun yang lalu atau beberapa waktu yang lalu. Nah, spread selisih inilah yang dikatakan sebagai capital gain. Ingat, ketika Anda menjadi investor saham, maka ada 2 keuntungan, yaitu capital gain dan dividen. Kalau kita bicara dividen, maka kita bicara mengenai Anda pikirkan mengenai laporan, langsung Anda membayangkan laporan laba rugi, ya. Bagaimana perusahaan itu membagikan sejumlah laba bersihnya setelah pajak kepada para investornya. Nah, di sana terlihat. Lalu ketika sudah masuk di sini, maka kita sudah masuk ke dalam dividen. Ada dividen payout ratio di dalamnya. Apa itu dividen payout ratio? Sebelum itu saya akan melakukan share kembali lagi, mengulas mengenai leverage, ya. Bagaimana tinjauan leverage ini bisa Anda masukkan ke dalam perhitungan risiko atau tidaknya suatu perusahaan, ya. Baik, saya akan mulai melakukan share. Oke. Ini di mana ya? Kita leverage. Oke, sedang preparing untuk ya sudah lihat. Di pertemuan keempat ini harusnya kita, pertemuan ketiga kita bicara mengenai capital budgeting dan dampak leverage, ya. Seperti apa itu? Kita masuk ke leverage dulu saja. Nah, di sini saya perkecil badan saya dulu buat Anda lihat. Oke. Nah, baik. Di sini Anda akan bisa melihat bahwa ini adalah salah satu cara untuk melakukan analisa pada suatu perusahaan Anda, kan.
taruhlah ini adalah perusahaan Anda yang benar-benar murni pure dan saya melakukan ini biasanya untuk anak-anak PKM. Sebuah perusahaan roti, taruhlah PT Mira, mengeluarkan sejumlah biaya sebesar 500.000 pada kapasitas 100 kilo roti kering. Sedangkan kapasitasnya itu adalah 400 kilo roti, lalu biaya yang dikeluarkan itu kurang lebih sebesar 1.100.000. Dari data itu maka Anda akan bisa melihat berapa sih jumlah biaya tetapnya dan biaya variabelnya gitu kan. Caranya adalah sebagai berikut. Jadi 1.100.000 ini kemudian dikurangi dengan 500.000 dari sini biaya ini, lalu kemudian dibagi dengan kapasitas selisih kapasitasnya ya 400 kali 100, maka akan terlihat biaya tetapnya sebesar 200. Lalu kurangi saja tuh total biaya 500 itu, lalu 200.000 ini dari 2000 dikalikan 100 kapasitas roti yang dihasilkan oleh satu mesin unit ini gitu kan, maka akan terlihat bahwa biaya variabelnya sebesar 200.000, total biaya tetapnya adalah 300.000. Ini adalah penentuan biaya-biaya yang Anda keluarkan per bulannya seperti itu. Karena per bulan si PT Mira ini dengan kapasitas produksinya sebesar 100 kilo roti kering. Lalu kemudian sebentar, saya akan pindah terlebih dahulu dan mengecilkan badan saya. Oke, supaya Anda terlihat semuanya. Saya berpindah di atas aja kalau gitu. Oke. Nah, di sini Anda akan bisa melihat bahwa tadi itu si PT Mira sebelumnya sudah berproduksi kan. Nah, produksi dalam 1 tahun produksi kemarin. Lalu masukkan nih, nomor ini adalah bulan, sebanyak 12 bulan. Lalu kemudian kilo, ini adalah kapasitas produksinya selama per bulan, per bulan-bulan tertentu. Terlihat bahwa kapasitas produksi terbesarnya ketika sudah mulai beranjak ke bulan berapa nih, kita masuk di bulan ke-7 langsung naik meningkat ya. Peningkatannya 5 kilo per bulannya. Lalu kemudian setelah itu biayanya pun bertambah. Di sini ya adalah biayanya ada 100.000, lalu berikutnya dan berikutnya. Lalu kalikan saja itu X dengan Y untuk melihat bagaimana sih jumlah biaya dengan kapasitas produksi. Lalu jangan lupa untuk melakukan X kuadrat. Dan ini nih rumusnya yang ini bisa Anda temukan untuk capital budgeting loh, dan ini kita bisa masuk ke dalam leverage, bagaimana perhitungan capital budgeting masuk ke dalam leverage ya. Ini rumusnya. Lalu kemudian mungkin mengganggu kehadiran saya di sini, nah saya beri pindah dulu. Oke, lalu terlihat di sini 12 ini adalah bulannya, 12 dikalikan 159.615 ini juta. Ini didapatkan dari ini, total X kali Y selama 12 bulan. Lalu kemudian 1.555 ini didapatkan dari ini, jumlah kilo produksi selama 1 tahun. Lalu dikalikan dengan biaya produksi, total biaya produksi selama 1 tahun, yaitu 1.228.000. Lalu setelah itu dibagi dengan 12 kali ini X kuadrat, yaitu kapasitas produksi 2 kali lipatnya kan? Lalu dikurangi dengan kilo dalam 1 tahun. Jangan lupa kilo dalam 1 tahunnya pun dikuadratkan, maka akan terlihat ada 108. Apa? 108 ini adalah biaya variabel per unit 108. Tadi kan sudah terlihat tuh Bu ya, saya sudah kembalikan lagi nih 200.000 ya kan. Nah, sekarang kita bicara mengenai unitnya, karena beberapa orang tertentu mengatakan bahwa ketika kita bicara mengenai angka ini tidak bisa menentukan berapa sih besaran unitnya, maka orang akan cenderung masuk ke sini. Ini adalah besaran orang bisa melihat berapa sih besaran unitnya, kemudian besaran nominalnya per variabel per unitnya. Ada 108 ini
pada per unitnya biayanya, kemudian biaya tetap perusahaan ini dengan kapasitas seperti ini ya, taruhlah kondisinya seperti ini, maka biaya tetap perusahaan roti adalah sebesar 88.378. Untuk apa? Per bulannya. Ya, untuk per bulannya. Lalu kemudian ketika kita bicara masuk ke dalam, sebentar saya perbesar saya tidak menakutkan untuk Anda. Oke, di sini kita akan melihat perhitungan impas BEP pun juga sama. Jika Anda melihat ini bisa dalam unit, bisa dalam bentuk rupiah. Ketika Anda mencari BEP dalam bentuk unit, maka Anda masukkan rumusan ini. Ketika masuk ke dalam berapa rupiah BEP Anda, masuk ke dalam rumusan ini. Lalu mungkin lebih jelas ketika saya masukkan ke dalam soal. Oke. Nah, di soal ini masih dengan perusahaan PT Mira, ini menjual produk seharga 10.000 harganya, per kilonya dia jual 10.000. Lalu biaya produksi variabelnya terlihat sebesar 6.250 ini. Lalu kemudian biaya tetap per tahunnya itu sebesar 36 juta. Maka Anda akan masukkan saja berapa sih nilai BEP per unitnya gitu kan. Nah, dalam unit Anda bisa melihat bahwa ada 9.600-nya adalah nilai produksi kapasitas break-even point, di mana Anda tidak mendapatkan laba, ya kan, pun tidak juga rugi, dokter impas 0. Lalu berapa rupiah ketika Anda mendapatkan pendapatan sejumlah 96 juta. Maka untuk mendapatkan pendapatan laba, maka Anda diwajibkan bisa lebih dari 96 juta ini. Selanjutnya kita bisa cross check ya, dari 96 juta ini, kemudian kita masukkan nih biar bahan bakunya apa saja, lalu terlihat, nah benar kan labanya 0. Nah, kalau melihat ini, saya pindah lagi supaya tidak membikin Anda. Kita akan bisa melihat bahwa bisa menghitung DOL, yaitu tingkat leverage dari operasi. Saya akan berpindah sedikit deh. Oke. Ketika masuk ke dalam degree operating leverage, kita bisa melihat perhitungannya, ya kan? Anda juga bisa melihatnya dalam bentuk persentase ataupun dalam bentuk unit ataupun bisa dalam bentuk rupiah. Langsung saja masuk ke dalam. Nah, ini kita lihat. Oke. Nah, ini adalah kasus ya untuk di PT Mira itu tadi. Katakan bahwa PT Mira di bulan depan di tahun ini itu ditargetkan untuk mendapatkan penjualan sebesar 12.000 unit, gitu kan, yang diartikan naik 25% dari penjualan sebelumnya. Lalu yang dilakukan ketika langsung saja Anda masuk ke dalam analisa laporan laba rugi, kalikan saja 12.000 kalikan dengan harganya tadi, ingat berapa harganya? Harganya 10.000. Lalu kemudian setelah itu, ini ada kesalahan di sini, sebentar. Saya coba untuk masuk ke dalam share. Ini masih file yang lama ini. Saya stop share dulu.